warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Anissa di podcast ODS Talk. Dan kali ini kita kedatangan narasumber dari Sekolah Vokasi. Selamat pagi Bapak. Pagi. Selamat pagi. Sehat nggak Pak? Sehat. Dari mungkin perkenalan dulu, dari mana Bapaknya Asmani Ponsintan, perwakilan dari mana? Monggo. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan sama saya. Nama saya Amin Sulistianto dari Sekolah Vokasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kami dari dosen teknik mesin UMS. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Nih, ngomongin tentang ini nanti tayangnya di Instagram dan ini untuk calon mahasiswa baru yang nantinya ingin masuk ke UMS gitu Pak. Jadi para calon mahasiswa baru nantinya pasti akan selalu bertanya-tanya sebenarnya di UMS ini ada apa aja, terus nanti misalnya sekolah vokasi ini kayak gimana. Jadi di sini kita akan mengupas tuntas tentang sekolah vokasi ini, Pak. Kalau ngomongin tentang sekolah vokasi ini, Pak, mungkin banyak orang yang belum tahu sekolah vokasi itu sebenarnya seperti apa sih, apalagi di UMS, monggo Pak. Iya, sekolah vokasi itu sebenarnya sudah sesuatu yang lama ya. Atau kalau di luar negeri dikenal dengan akademi komunitas gitu. Sekarang di Indonesia sekolah vokasi sudah mendapatkan semacam angin segar dari Dirjen Pendidikan Tinggi dengan adanya Dirjen Vokasi juga gitu ya. Gitu. Jadi kalau tentang sekolah vokasi di UMS itu adalah sebetulnya sistem pendidikan yang menjembatani mahasiswa dan ingin cepat kerja sesuai dengan fashionnya dia gitu. Jadi kurikulum kita memang beda dengan kurikulum reguler ya, karena kita hanya menyiapkan kurikulum yang dipakai untuk bisa bekerja gitu. Jadi sifatnya adalah menyiapkan mahasiswa itu supaya dia bisa cepat kerja gitu. Pak. Karena ini adalah beda ya, sekolah vokasi ini berbeda dengan reguler seperti pada umumnya. Kalau ngomongin tentang lingkungan nih Pak, lingkungan belajar, lingkungan kuliah, dosennya, mahasiswanya, itu seperti apa Pak? Monggo. Ya, kalau lingkungan sih cukup mendukung ya, kita memang cukup akademis. Kita juga bagian di UMS kan, dari lingkungan yang di sekolah Universitas Muhammadiyah Surakarta gitu ya. Kalau lingkungan cukup presentatif lah ya, ini untuk belajar dan menyiapkan skill untuk biar cepat siap untuk bekerja gitu. Untuk dosen-dosennya sendiri Pak, monggo. Kita dosen dari praktisi ada, dari dosen teknik mesin juga ada, kemudian dari perusahaan-perusahaan dan owner juga ada gitu. Jadi kita memang mengambil tenaga pendidikan yang memang membutuhkan dan skill apa yang harus dilatih di situ gitu. Jadi kalau ngomongin tentang tenaga pendidiknya pun juga tenaga pendidik yang sudah mendukung ya, mendukung untuk mahasiswanya, menyiapkan mahasiswanya untuk ayo lulus kamu bisa jadi ini. Jadi tenaga pendidiknya pun dari owner, owner sebuah perusahaan, terus juga dari dosen, terus tadi ada dari mesin ya Pak ya. Teknik mesin. Iya, teknik mesin. Jadi tenaga pendidiknya pun sudah cukup untuk membekali mahasiswanya lah ya. Untuk siap bekerja. Iya, untuk siap bekerja. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau bertanya tentang lingkungan dari sekolah vokasi Universitas Muhammadiyah Surakarta nih, kalau bicara lingkungan nih, pastinya kita maba nih Pak, mahasiswa baru selalu bertanya-tanya, lingkungannya tuh kayak gimana sih kalau sekolah vokasi di UMS tuh gitu. Jadi tadi udah dijelaskan sama Bapaknya kalau tenaga pendidiknya pun tenaga pendidik yang profesional dan juga siap mengarahkan mahasiswanya untuk siap bekerja seperti itu. Terus nih Pak, ngomongin tentang seluk-beluk kuliah. Kalau ngomongin sekolah vokasi ini prospek lulusannya Pak. Karena biasanya orang-orang selalu bertanya-tanya tentang prospek lulusan abis kuliah tuh nantinya seperti apa gitu. Terus kalau sekolah vokasi sendiri. Ya kalau prospek kerjanya cukup menjanjikan gitu ya. Karena kita memang di mahasiswa itu dididik supaya siap kerja gitu loh. Baik kita punya banyak jurusan ya. Alat berat, mekanik alat berat, operator alat berat, di teknisi kapal, di animasi 3D maupun 2 dimensi gitu ada. Dan
kita juga mengadakan proses sertifikasi. Jadi kalau baik itu yang dari Kemenaker maupun BNSP gitu ya, Mbak. Jadi lulusan kita kalau memang dia mau mengambil sertifikat kompetensinya juga kita bisa untuk mendukung pengambilan proses sertifikasi dari Kemenaker maupun BNSP gitu. Gitu. Jadi kalau ngomongin tentang prospek lulusan nih, prospek lulusan dari sekolah vokasi UMS ini sudah menjanjikan ya Pak. Sudah mendukung lah. Tadi kalau misalkan mau ngambil sertifikasi pun kita juga dari program studi juga mendukung lah gitu nggih. Terus nih Pak, kemarin dari tim kita sudah meriset tentang isu sekolah vokasi. Jadi masalah yang dihadapi oleh sekolah vokasi di Indonesia. Masalah yang dihadapi pendidikan vokasional di Indonesia menurut berita1.com ini di tingkat perguruan tinggi perlu segera diselesaikan karena sebagian mahasiswa D3 di Indonesia memilih masuk ke program D3 karena tidak diterima di program S1. Mereka biasanya gagal dalam seleksi SNMPTN, SBMPTN maupun UM. Nah, selain itu hampir semua lulusan D3 meneruskan kuliah di program ekstensi 1 baik langsung atau kerja dulu baru lanjut gitu Pak. Terus di sini tertulis juga pola atau sistem di industri kata Wikan menempatkan lulusan D3 lebih ke teknikal atau operator dengan salary dan roadmap karir yang jauh dibanding dengan lulusan S1 gitu Pak. Menurut Bapak sendiri sebagai dosen dari sekolah vokasi UMS, tanggapannya akan hal itu seperti apa Pak? Ya, kalau masalah karir di dunia industri kan, itu memang kadang mensyaratkan level pendidikan tertentu. Jadi seorang katakanlah nanti di tempat kita ada mekanik alat berat, ya di SNK itu International Kompetensi itu ada level gitu loh. Jadi level mekanik itu dari mulai paling bawah sampai expert. Kadang di situ dia mensyaratkan proses jenjang pendidikan gitu. Jadi saya harapkan memang kalau dia sudah lulus katakanlah D1, D2, D3 atau kemudian setelah kesempatan kerja dan punya kesempatan untuk meningkatkan pendidikan juga itu memang sesuatu yang diharapkan gitu. Karena untuk menempati level tertentu dia mensyaratkan pendidikan gitu kan. Baik S1 maupun S2 gitu. Terus nih Pak, ngomongin tentang sekolah vokasi yang di UMS. Terus ada kaitannya dengan isu tersebut. Apakah sekolah vokasi di UMS ini sudah memenuhi standar dari mulai kurikulum, terus metode belajar hingga fasilitas mungkin juga bisa menghasilkan lulusan yang baik? Iya, sudah juga. Kita sudah punya kurikulum yang memang disiapkan untuk menyiapkan mendidik mahasiswa itu menjadi siap bekerja. Dan model kuliah kita juga tidak model SKS. Jadi model kita seperti masuk di tempat kerja. Jadi kita mulai masuk jam 8 sampai jam 3 pagi sore gitu. Gitu. Jadi baik kemudian teori, kemudian praktek ya di kampus, di workshop kampus kita, kemudian magang di tempat perusahaan gitu. Iya, Pak. Jadi dari mulai fasilitasnya mungkin fasilitasnya pun juga sudah memadai. Kita sudah punya ruang kelas kan, pada prinsipnya semua ruang kelas di UMS juga menjadi fasilitas kita semua gitu, di sekolah vokasi gitu. Baik di labnya maupun di workshopnya. Oke, jadi kalau ngomongin tentang standar kurikulum, fasilitas dan juga tenaga pendidik apalagi terus hingga metode belajar, kalau dari Bapaknya tadi menjelaskan bahwa sekolah vokasi ini memang sudah dirangkum dan juga sudah disiapkan untuk tenaga-tenaga siap bekerja lah ya, siap bekerja. Tadi sudah dikatakan bahwa dari awal sudah dikasih teori terus nanti ada prakteknya, terus juga bisa magang di luar gitu. Jadi dari program studi juga dari sekolah vokasi UMS juga sudah mendukung untuk mahasiswanya keluar magang nih. Iya, magang. Terus nih Pak, kalau ngomongin tentang calon mahasiswa baru yang mau masuk sekolah vokasi di UMS, kenapa harus sekolah vokasi UMS? Karena sekolah vokasi UMS itu menyiapkan mahasiswa untuk siap bekerja, sesuai dengan fashionnya. Gitu. Jadi tidak artinya memang dia dididik untuk siap bekerja dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai gitu. Jadi dari dosen pun juga sudah mengarahkan mahasiswanya untuk siap untuk bekerja lah ya. Iya, itu. Dan memang kita kebanyakan ada jenjang pendidikan di sekolah vokasi kita itu bisa dari SMK,
mungkin dari D3 bahkan S1 bisa masuk ke vokasi karena dia dididik untuk siap bekerja sesuai dengan passionnya dia gitu loh. Walaupun background pendidikannya sudah D3 SMK maupun D3 maupun S1 gitu. Pak. Kalau misal nih SMK terus mau ke sekolah vokasi itu juga nggak apa-apa ya Pak? Oh ya, nggak masalah. Artinya dia kalau dia mau ngambil D1 ya di tempat kita ada D1 dan S1 reguler gitu yang mau ngambil contoh satunya di mekanik alat berat. Itu S1 juga ada yang ngambil keahlian mekanik alat berat di vokasi. Kalau dia dari SMK dia bisa ngambil langsung D1 SMK dan siap untuk bekerja di perusahaan dan itu sudah alumni udah banyak. Tersebar di perusahaan-perusahaan atau dunia usaha maupun industri alat berat gitu. Ya. Karena sekolah vokasi ini jarang ya Pak, jarang yang mungkin tahu atau mendalami. Jadi kadang-kadang ada yang kayak sebenarnya kayak gimana sih sekolah vokasi itu gitu. Kalau misalkan dari SMA sendiri Pak? Bisa, nggak masalah. Sekarang dia pokoknya facingnya mau apa gitu. Dan ada beberapa semacam kompetensi yang ditawarkan di sana gitu. Mulai dari yang teknis maupun kalau dari SMK ya IPA maupun IPS maupun teknis gitu. Gitu. Sosial juga ada, perbankan syariah, terus marketing, teknisi kapal gitu ada. Banyak ya Pak ya. Banyak, kita punya banyak kompetensi yang ditawarkan di sekolah vokasi. Kalau ngomongin tentang kompetensi yang ditawarkan ada berapa nih Pak di UMS? Sekitar 15 kompetensi 15, dan beberapa hal tentang untuk pengambilan sertifikat. Gitu. Bisa dijelaskan? Apa maksudnya? Itunya Pak, kompetensinya Pak. Kompetensinya banyak, kita punya banyak kompetensi di sini ya. Bisa yang eksis tuh mekanik alat berat, operator alat berat, kemudian ada animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi, kemudian ada perbankan syariah, ya, kemudian wirausaha online shop, ya, online shop maupun marketing digital, ke manajemen perbankan perbengkelan ya, manajemen perbengkelan otomotif dan mobil ini masuk di grupnya Kervik gitu ya. Kemudian ada administrasi perkantoran dan perbankan. Ini termasuk pendidikan ahli K3 dari umum ya, baik itu dari BNSP maupun dari Kemenaker. Gitu. Kemudian ahli K3 Migas ini bagi anak-anak SMK yang mau karir di dunia minyak dan gas, ya, maupun yang S1 yang mau karir di dunia minyak dan gas. Gitu. Kemudian ada maintenance crane. Itu seperti apa Pak? Crane itu alat berat ya, yang dipasang di dalam gedung tuh, gitu. Itu crane. Kemudian ada teknisi kapal. Kemudian ada hotel dan kapal pesiar. Ya. Kemudian mechanical, electrical, lambing gedung seperti pemeliharaan sistem ruangan, penyegaran udara di dalam ruangan, lift dan sebagainya gitu. Dan itu semua kan butuh tenaga kerja. Butuh sumber daya manusia yang terdidik gitu ya. Gitu. Jadi kalau ngomongin tentang kompetensinya sebenarnya kompetensi dari sekolah vokasi ini sangat banyak banget. Karena dia ada 15 lebih ya Pak gitu. Dari ada 10 lebih. Belum lagi untuk ini uji kompetensi. Uji kompetensinya sendiri pun juga sudah apa ya Pak? Sudah terintegrasi. Kita bisa kerjasama dengan lembaga yang sudah MOU dengan kita untuk menjembatani mahasiswa-mahasiswa UMS atau alumni sekolah vokasi sendiri yang ingin mengambil ini sertifikat dari Kemenaker maupun BNSP. Waduh, jadi dari sekolah vokasi sendiri juga mendukung mahasiswanya kalau misalkan emang mau berkolaborasi udah punya kompetensi dan sertifikat, kita dukung gitu ya. Kalau misalkan kalian masih bingung sekolah vokasi di UMS ini kompetensinya seberapa banyak sih, terus isinya apa aja sih, terus tadi lingkungannya seperti apa. Sebenarnya kita udah ngupas tuntas tadi dari lingkungannya, dari tenaga pendidiknya pun dari banyak banget tadi, ada nggak cuma dari dosen tapi ada dari owner, terus dari teknik mesin yang tenaga pendidiknya pun sebenarnya sudah profesional, sudah siap untuk mengajarkan mahasiswanya untuk siap bekerja. Terus tadi juga ngomongin tentang
lingkungannya, prospek lulusan dari sekolah vokasi sendiri sudah siap mengarahkan mahasiswanya untuk siap bekerja gitu nggak Pak? Iya, dan kita juga sudah artinya kita menawarkan ya ke perusahaan-perusahaan dunia usaha maupun industri yang terkait dengan kompetensi masing-masing. Dari sekolah vokasi kita aktif untuk menawarkan lulusan kita. Oke, jadi lulus pun kita juga tetap didukung gitu dari sekolah vokasi sendiri, merekomendasikan lah ya Pak gitu, menawarkan kepada perusahaan-perusahaan ini loh lulusan kami juga ada yang profesional terus handal pada bidangnya kayak gitu. Terus tadi juga kita udah ngobrolin tentang kompetensi, dan kita udah ngobrolin semuanya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk masuk di sekolah vokasi UMS, kalian bisa kunjungi official website kami di pmb.ums.ac.id, atau bisa juga kunjungi di Instagram kami di ODS UM Surakarta, atau kalau kalian masih bingung nih ya, bisa langsung konsultasi gratis dengan kami pada WhatsApp pada nomor 0812 2700 0102. Kami ulangi, kalau misalkan kalian tertarik untuk masuk di sekolah vokasi UMS, kalian bisa langsung kunjungi website kami di pmb.ums.ac.id, atau bisa juga kunjungi laman kami, Instagram kami di ODS UM Surakarta, atau kalau kalian masih bingung bisa langsung konsultasi gratis pada nomor kami di 0812 2700 0102 gitu ya. Terima kasih Bapak sudah ngobrol dengan saya di sini, sudah mengupas tentang sekolah vokasi, karena banyak ya sebenarnya sekolah vokasi yang bisa dikulik gitu kan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya ya. Terima kasih juga buat teman-teman, jangan lupa saksikan podcast kami di Instagram kami nantinya di ODS UM Surakarta gitu. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.